Sepertinya sudah terkumpul ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Soleh dan Solihah? Baik. Sehat semua? Barakallah. Nah, Soleh dan Solihah, hari ini kita bertemu lagi pembelajaran hari ini dengan Zoom meeting. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Iya Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu dan berilah aku pemahaman. Amin. Barakallah. Hai gunanya. Baik Soleh dan Solihah, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Bagi yang namanya disebut, bilang hadir atau hadir. Belum. Adiba Filzah. Adiba hadir ya. Alisha Bilkis. Hadir. Akila Faiko. Hadir. Atala. Hadir. Bilkis Nurgasani. Hadir. Danindra Akma. Hadir. Hadir. Ibnu Kaisa Izin Kailila. Kailila. Nah ya. Iya, taruh punya kakak. Belum ya. Kinara Atifa. Hadir. Muhammad Alex. Mana pipi turun. Alex hadir. Muhammad Syafiqi. Hadir. Muhammad Aswan. Hadir. Muhammad Rizal. Belum ya. Muhammad Arsaka. Hadir. Muhammad Bintang. Hadir ya. Muhammad Haikal Izin. Muhammad Lutfi. Hadir. Muhammad Yusuf Hafiz. Hadir. Muhammad Nandi Faerza. Naisila Najwa. Hadir. Hadir. Kalesya Fatima. Hadir ya. Rajana Muammar. Hadir. Razwa Genta. Hadir.
hadir. Sabrina Oktaviani hadir. Siti Kalika hadir. Barakallah. Ada yang namanya belum Ibu sebut? Siapa? Muammar udah. Udah semua ya. Baik. Nah, baik. Iya, Adiba sudah hadir. Nah, baik Soleh dan Solihah, sekarang Ibu akan membagikan materi. Soleh dan Solihah dapat memerhatikan materi yang Ibu sampaikan. Nah, Soleh dan Solihah peraturannya apa? Tidak boleh coret-coret apa yang Ibu bagikan, oke? Oke, jangan coret-coret ya. Nah, Bu Guru. Nah, sudah terlihat apa yang Ibu bagikan? Sudah. Sudah. Nah, ya. Belum. Halamannya yang dipakai belum. Kita memerhatikan terlebih dahulu apa yang Ibu bagikan di share screen ini. Oke? Nah, di sini kita akan belajar bersama-sama mengenai tema 2 subtema 1, yaitu bermain di lingkunganku. Nah, bermain di lingkunganku. Soleh dan Solihah biasanya di rumah main apa aja ya? Sepeda. Ada yang main sepeda, terus apa lagi? Main jual-jualan. Main jual-jualan, apa lagi? Lego. Main Lego, apa lagi? Ya, main Uno boleh. Nah, di sini congklak. Nah, bermain itu tentu ada banyak, beragam-ragam. Nah, Soleh dan Solihah. Ya, baik, bermain bola. Nah, Soleh dan Solihah, di sini tentu saja jika kita bermain itu pasti memiliki aturannya masing-masing. Nah, di sini pertama kita akan mempelajari mengenai bahasa Indonesia. Tunggu ya. Nah, baik Soleh dan Solihah, di sini kita akan belajar bersama-sama mengenai bahasa Indonesia. Nah, tentang apa itu? Nah, tentang apa nih? Kita kemarin sedang mempelajari tentang beragam-ragam benda, ciri-ciri benda. Ibu Soleh dan Solihah, Ibu akan ngemut kalian semua. Jadi nanti kalau kalian mau berbicara baru dinyalain ya mic-nya, oke? Oke. Nah, baik Soleh dan Solihah. Di sini yang pertama nih. Terlihat tidak gambarnya? Nah, jika ingin berbicara nanti dinyalain dulu mic-nya baru habis itu ngomong, oke? Nah, di sini kita akan belajar bersama-sama. Kenapa Syafiki? Kenapa? Nggak kelihatan gambarnya. Kurang kelihatan, udah kelihatan belum? Udah, oke. Nah, di sini kita akan belajar bersama-sama mengenai ciri-ciri benda. Nah, seperti kita ketahui bahwasannya kemarin benda itu ada yang warnanya berbeda, memiliki warna yang berbeda-beda, dan juga apa? Bentuk, apalagi permukaan, ada yang halus dan kasar, dan juga ada ukuran. Ukuran ada yang pendek, ada yang kecil, ada pendek, ada panjang, ada besar, dan juga ada yang kecil. Nah, di sini ada percakapan dengan siapa nih? Ibu dengan kakak dengan adik. Nah, di sini
Yang pertama, kalau adik tuangkan air ke dalam gelas, bagaimana bentuknya? Terus kata adiknya, bentuknya seperti gelas, Bu. Nah, terus sekarang bagaimana kalau air di gelas dipindahkan ke dalam botol? Nah, lalu apa? Kalau misalkan, nah bagaimana simpulanmu adik? Nah, tentu saja kalau misalkan air dipindahkan ke dalam botol, maka bentuknya sama seperti botol, Bu, katanya gitu. Lalu ada lagi nih, benar sekali nak, air adalah benda cair yang bentuknya dapat berubah mengikuti wadahnya. Nah, lalu kata adik, air bentuknya dapat berubah tergantung tempatnya, Bu. Nah, berarti seperti kita ketahui dalam percakapan tersebut bahwasanya air itu dapat berubah-ubah bentuk sesuai dengan di mana ditempatkannya, tergantung dengan tempatnya. Kalau kita taruh air di gelas, bentuknya seperti gelas. Kalau kita taruh air di ember, bentuknya seperti ember gitu. Nah, lalu selanjutnya nih, jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks. Nah, di sini yang pertama kita sudah tahu ya dari percakapan tadi. Bagaimana bentuk air jika dimasukkan ke dalam gelas? Tentu saja bentuknya akan seperti gelas. Lalu yang kedua, bagaimana bentuk air jika dipindahkan ke dalam botol? Coba Ibu ingin dengar Kinara. Bagaimana bentuk air jika dipindahkan ke dalam botol? Ulangi. Bentuk air akan berbentuk Ya, betul. sama dengan botol. Ya, betul. Bentuk air akan seperti botol. Nah, lalu yang ketiga nih, bagaimana pula bentuk air jika dipindahkan ke dalam mangkuk? Berarti sama seperti tadi. Bentuk air akan berbentuk seperti mangkuk. Lalu yang keempat nih, apa saja benda yang sifatnya dengan air? Yang sifatnya sama dengan air, berarti yang teksturnya itu cair. Coba Ibu ingin mendengar suara Syafiki. Contoh benda yang bentuknya air itu apa sih? Apa tahu? Yang bentuknya cair apa aja? Udah, Bang. Bensin. Ya, betul. Syafiki, bensin. Oke, terima kasih. Coba Ibu ingin mendengar suara Bintang. Bintang, yang bentuknya cair itu selain bensin dan air apa lagi sih? Nyalain dulu mic-nya kalau mau ngomong ya. Apa? Apa Bintang? Ayo. Ayo Bintang jawab. Apa? Minyak, betul. Air panas. Boleh, panas. Boleh. Coba Ibu ingin mendengar Akma. Air hangat, air panas hampir mirip ya. Coba Akma apa nih? Akma mengacungkan tangan. Apa nih? Susu, barakallah. Sekarang Ibu bikin contoh. Misalkan sirup. Nah, kan ada banyak. Jadi yang berbentuk cair itu sama, banyak. Sirup kalau kita pindahkan ke gelas akan berbentuk gelas. Kalau misalkan di botol sirup akan berbentuk seperti botol sirup. Nah, oke, selanjutnya Solih dan Solihah. Di sini bacalah teks percakapan berikut bersama temanmu. Oke, Ibu yang membacakan ya. Di sini ada percakapan antara balon dan juga kertas. Nah, di sini dengan bantuan kata perahu kertas nih, dengan bantuan air, dengan bangun apa nih? Tunggu dulu ya. Nah, kata balon nih pertamanya, perahu, bagaimana caramu berlayar? Terus kata perahu kertasnya, dengan bantuan angin balon. Nah, terus katanya kata balon nih, angin. Apa itu angin? Nah, terus kata jawab perahu kertas, angin itu udara yang bergerak. Kalau kamu mengapa bisa menggelembung? Nah, kata perahu kertas gitu, bertawa sambil bertanya sambil tertawa. Kalau kamu mengapa bisa bergelembung? Nah, pada dasarnya balon itu sebelum ditiup
kempes kan bentuknya. Nah, terus kata si balon nih, karena di dalam perutku juga ada udara. Perahu ketika udara ditiupkan, aku mendapat menggelembung, kata balon gitu. Terus kata perahu nih, berarti udara sama-sama berguna bagi kita, katanya gitu. Nah, coba ibu mau tanya untuk Alex. Alex, udara itu bisa kita lihat gak ya? Tidak. Iya, tentu saja tidak. Kalau misalnya kita lihat udara nih di sekeliling kita juga banyak udara, tapi kita tidak melihat bagaimana wujud udara seperti itu. Nah, di sini kita meniup balon nih. Balon terbuat dari bahan karet. Balon dari karet kan? Nah, sehingga bisa elastis. Jadi dia bisa berbentuk, kalau kita tiup nanti dia jadi menggelembung. Nah, terus karet bersifat lentur dan elastis. Saat kita meniup balon, udara masuk ke dalam balon. Balon yang kita tiup akan menggelembung. Nah, jadi balon menggelembung nih karena kita sudah tiupkan udara. Lalu udara akan menekan balon ke segala arah. Udara dalam balon akan menyesuaikan dengan bentuk balon. Begitu juga dengan kantong plastik. Artinya bentuk udara mengikuti bentuk wadahnya. Berarti selain air, balon juga atau udara juga tentu saja bentuknya sama seperti mengikuti wadahnya di mana dia ditempatkan. Misalkan nih, pasti Solih dan Solihah ada yang pernah bikin balon dari plastik yang ditarik-tarik. Nah, kalau misalnya kita bentuk kepala boneka, nanti udaranya bentuknya kepala boneka. Kalau misalkan kita tiup balon di balon yang bentuknya upin ipin nih, ya udah berarti udaranya akan berbentuk upin ipin seperti itu. Nah, jadi selain air ada udara yang mengikuti bentuk yang dimana dia ditempatkannya. Lagi ada lagi nih wujud benda. Wujud benda itu kemarin kita sudah belajar ya, ada yang padat, ada yang cair, dan juga ada yang gas. Nah, dilihat dari wujudnya, benda dapat dibedakan menjadi 3. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, yang ibu sebutkan namanya, baca yang ibu tandain ya. Lutfi. Yang berapa? Nih yang ibu tandain. Benda dapat adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang tertutup. Ya, benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Jadi kalau misalkan kita misalkan kayak kalau plastisin kita bentuk, dia nanti berbentuk apa yang kita bentuk. Kalau misalkan benda padat tidak, kalau kita bentuk-bentuk tidak bisa, maka bentuknya akan tetap seperti itu. Nah, lagi ibu ingin mendengar suara Kailila. Membaca apa yang ibu tandakan? Terlihat jelas tidak? Nih, tunggu ya. Tunggu sayang. Dan Nih, sama sini saja. Nah, boleh dibaca Kak Lila. itu yang ayo Nah, baca Kai. contohnya Coba contoh dari benda padat apa ya? Oh iya.
Contoh dari benda padat apa? ukuran Batu yang apa lagi? dan air Selain batu apa lagi? yang Apa kan? Oke, terima kasih. Contohnya kelereng, batu, dan pensil. Benda cair adalah benda yang memiliki ukuran yang tetap. Nah, di sini tadi contohnya apa? Kalau misalkan yang bentuknya padat, ada kelereng, batu, dan juga pensil. Nah, sekarang benda cair. Benda cair adalah benda yang memiliki ukuran yang tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Terus contohnya sirup dalam botol, teh dalam gelas, air minum dalam cangkir. Nah, terus ada lagi gas nih. Sedangkan benda gas adalah benda yang memiliki ukuran dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya udara dalam balon, ban sepeda, dan kantong plastik yang ditiup. Nah, jadi wujud benda itu ada yang padat. Kalau padat itu ukurannya tetap, jadi nggak bakalan berubah-ubah. Nah, terus kalau misalkan benda cair itu ukurannya tetap, tetapi bentuknya yang berubah-ubah, ya kan? Jadi bentuknya tetap nih, ukurannya tetap nih. Misalnya ukurannya 1 cangkir. Nah, tapi kalau misalkan kita pindah-pindahin ke tempat-tempat yang lain, maka dia bentuknya berubah. Terus ada lagi contohnya apa? Sirup dalam botol. Sirup dalam botol kalau kita pindahkan ke gelas nih, misalkan ke teko. Nah, ukurannya tetap seperti itu, tapi hanya bentuknya yang berubah. Lalu ada lagi gas. Kalau gas itu benda yang memiliki ukuran dan bentuk yang selalu berubah-ubah. Kalau gas itu bentuknya, ukurannya dia selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Jadi berubah-ubah. Kalau misalkan kita tiup di balon, berarti ukurannya segini. Kalau misalkan kita tiup di plastik, berarti ukurannya segini. Seperti itu. Sampai sini dapat dipahami? Oke. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? ada belajar Siapa yang mau bertanya? Apa, Pi? makan Tunggu ya. Nah, di sini masih ada 10 lagi. Nah, selanjutnya kita mempelajari tentang matematika. Kemarin kita mempelajari tentang matematika ya, sorry dan sorry. halaman berapa? Nah, belum. Perhatikan yang di sini. Nah, di sini ada ayo berlatih. Yang nomor 1. Mulai. Gak boleh ada yang cara coret. Siapa yang membantu ibu menghapus? Hapus coretannya. Oke, ibu yang hapus ya. Nah, di sini yang sudah kita ketahui, kita sedang mempelajari tentang perkalian pertambahan. Nah, kalau misalkan ibu punya 9-nya ada 3, berarti berapa kali berapa? 9-nya ada 3, berarti gimana? Betul, 3 dikali 9, dikarenakan 9-nya ada 3 kali, jadi 3 kali 9. Nah, sekarang yang ibu sebut berarti Solih dan Solihah dapat mengerjakannya ya. Nah, tunggu, belum. Yang ibu sebut namanya, ayo mute dulu. Sudah. Di mute dulu ya Solih dan Solihah mic-nya. Nah, coba ibu ingin mendengar suara Sabrina. Ada Sabrina? Nah, Sabrina coba yang nomor 1 nih. 2 dikali 5 berarti berapa ditambah berapa? 2. Tambah 5.
Nah, Ibu contohkan terlebih dahulu ya. Nah, 2 dikali 5 berarti 5-nya ini, si 5 ini ada 2 kali dong. Berarti di sini kita tulisnya 2 kali 25 dari mana? 5 ditambah 5 berapa? 10. Oke, yang Ibu tanya baru dijawab ya. Oke, Sabrina kita ulangi. Yang nomor 2. 4 dikali 2 berapa? Berarti yang di sini berapa nih? Yang kita di titik-titik ini berapa tambah berapa? Berarti ayo yang coret-coret siapa? Dah. Ibu mute ya. Nah, tunggu dulu Soli dan Solihah. Nah, seperti kita ketahui bahwasanya kalau misalkan ada 4 kali 2 berarti apa? Nah, kalau 4 kali 2 berarti berapa? 2-nya ada 4 kali. Di sini kita tulisnya 2. 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah ditambah 2. Berarti 2 ditambah 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan berapa? 2 sama 2 tambah 2 tambah 2. 8. Nih, tadi Atalan menulis 8 ya. Lagi yang nomor 3. 5 dikali 7. Kalau misalkan 5 dikali 7 berarti 5-nya ada 7 atau 7-nya ada 5? Belum. 7. Soli dan Solihah tolong jangan coret-coret ya. Ada 5. Barokallah, betul. 7-nya ada 5. Berarti kita tulis 7-nya ada 5 kali. Sini 7. 7 lagi. Aswan, jangan coret-coret. 7. 7. Jadi kan 7-nya ada 5. Kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. 7 5 kali 7, 7-nya ada 5. Berarti berapa? Betul, Atala kamu jawabnya betul, 35. 35. Betul, 35. Soli dan Solihah boleh mencoret, tetapi mencoretnya jawabannya saja. Tidak boleh mencoret-coret seperti ini. Secara coret apa nih? Coret apa ini gak jelas nih. Jadinya kita harus coretnya yang betul. Lagi nih. 6 dikali 4 berapa? 6-nya ada 4 atau 4-nya ada 6? 6-nya ada 4. Ya, betul, 4. Tulis lagi. 1. 4. Ya, betul. Ini udah ditulis ya. 1, 2, 3, 4. Cuman terlalu besar tulisannya ya. Tunggu. Masya Allah, Masya Allah. Ibu hapus. Tunggu dulu Soli dan Solihah. Cukup Soli dan Solihah, jangan dulu coret-coret ya. 8. Di sini kita tadi ini 7 ya. 7. Di sini 6 kali 4 berarti 4-nya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5. Satu lagi tulisannya lebih kecilin. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau misalnya 6 kali 4 berapa? 24. Betul. Nah, 24. Lagi 2 dikali 8. Ibu tanya satu dulu ya. 2 dikali 8. Malaysia, 2-nya ada 8 apa 8-nya ada 2? Arsaka ada 4, Bu. 8-nya ada 2. Ya betul. 8-nya ada 2. 8-nya ada 2. 16.
Ibu tulis di mana nih? 8-nya ada 2 berarti di sini ya. 8, ini 8. 8-nya ada 2 berarti 16. 7 dikali 6. Iya nggak kelihatan ya? Tunggu ya. Tunggu. Tidak terlihat dikarenakan banyak ini. Siapa ini yang nulis love ya? Siapa ini yang nulis love ya? Ayo ngaku siapa? Nah, tunggu dulu. Nah, jangan jalan-jalan lagi. Siapa nih? Muhammad siapa nih? Bintang ya? Bintang. Dan cukup. Jangan dulu cara-cara cukup. Nanti di akhir Ibu akan kasih spidol, Ibu kasih pertanyaan. Nanti Soleh dan Soleha dapat cara-cara di situ. Kalau sekarang jangan dulu, oke? Nanti zoomnya mati, Soleh dan Soleha dapat bergabung kembali ya. Di sini tadi berapa nih? 4. Kalau misalkan 7 dikali 6, 6-nya ada 7 atau 7-nya ada 6? 7. 7-nya ada 7. Betul. 7-nya ada 6, berarti 7-nya ada 6, 6-nya ada 7 ya. Ini kan 7 kali 6, berarti 6-nya ada 7. Di sini 6, di sini 6, di sini 6, di sini 6. Coba kaliin. 7 kali 6 berapa? 42. Barakallah. Hitung dari mana 42? Nah, Soleh dan Soleha nanti bisa berlatih untuk pertambahan. Sudah terlihat belum? Cukup, jangan coret-coret. Lagi, coba 4 kali 9. Yang Ibu sebut namanya Soleh dan Soleha bisa mengisi sendiri ya. Mengisi sendiri di sini, lalu nanti Ibu koreksi. Nah, di sini 4 kali 9. Ini masih di sini, masih di yang Ibu bagikan. Coba Ibu ingin ya boleh Atala jawab yang nomor 7. Tulisannya dikecil-kecilin. 4 kali 9, 4-nya ada 9 atau 9-nya ada 4? Kok belum dipanggil? Oh iya, boleh tunggu ya. Cepat. Berapa? 4 kali 9? 56. Enggak. Berapa Atala? 36, Ibu. 36. Betul, 36. Sekarang yang nomor 8. Coba. Siapa yang belum disebut namanya? Arsaka. Arsaka yang 8 nih. 3 kali 6 berapa? 3 kali 6 berapa? 18. 18. Oke, 18. Lagi. Yang nomor 9. 9. Yang nomor 9, 5 kali 5 berapa? 25. Tulis di sini. Lagi. Bilkis yang nomor 10, 8 kali 3 berapa? 25. 8 dikali 3. Kinara belum ya, tunggu yakin. Berarti 3-nya ada 8 kali. 24. Ibu tanya. Barakallah. Ibu tanya ke Bilkis. Tunggu
Tunggu, Ibu ingin mendengar jawaban Bilqis. 8 kali 3 berapa Bilqis? 4. Oke, betul. 24. Oke, Ibu hapus ya semuanya. Kita lihat ke slide selanjutnya. Masya Allah. Nah, langsung saja ke sini ke PPKN. PPKN-nya Mama. Nah, seperti kita ketahui, kalau misalnya aturan di rumah itu apa sih? Aturan bermain di lingkunganku. Aturan di rumah itu ngapain aja sih? Kalau kita bermain, misalkan bermain di rumah, gimana tuh? Tidak baik. Harus baik. Harus baik, boleh. Sabrina apa Brin? Tidak boleh apa Sabrina? Tidak boleh bertengkar. Tidak boleh bertengkar. Terus apa lagi? Tidak boleh milih. Apa Kinara? Kinara apa Kin? Tidak boleh milih teman. Tidak boleh bertengkar. Oke. Nah, cukup. Tidak boleh ada yang coret-coret. Muhammad siapa nih? Muhammad Bintang. Ya, Muhammad Bintang nih yang coret-coret nih. Ya, udah cukup. Cukup. Nah, cukup Bintang cukup. Bintang. Nah, Salih dan Salihah sambil menunggu yang lain. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang PPKN. Nah, 15, 16, 17, 18. Nah, di sini ada aturan bermain di rumah dan rumah Beni. Nah, di sini tentu saja aturan bermain itu, kalau bermain itu tentu saja ada aturannya. Nah, di sini ada siapa nih? Ada Beni. Bermain Berapa? belum? Halaman berapa? Setelah Ibu share screen-nya beres, baru kita mengerjakan yang di buku, oke? Nah, di sini aturan di tempat bermain dan di rumah Beni. Di sini bermain tentu ada aturannya. Setiap aturan permainan harus dipatuhi. Nah, ketika bermain tidak boleh curang. Aturan tidak hanya ada dalam permainan saja. Di rumahku juga ada beberapa aturan, teman-teman mau tahu. Nah, di sini Beni menyebutkan aturan-aturannya. Aturan di rumahku yang pertama itu bangun pagi pukul 5. Bangun pagi itu jam 5 bangun pagi. Kalau Beni nih, terus kalau Bangun pagi jam 6. Ya, yang nomor 2-nya setelah bangun merapikan tempat tidur. Jadi setelah bangun tempat tidur. Lagi yang nomor 3-nya selalu meminta izin bila bepergian. Jadi kalau misalkan Saleh dan Salihah mau bermain nih, izin dulu. Aku main ya ke sini gitu. Aku main ya. Nanti kalau misalkan nggak izin, nanti kalau dicariin gimana? Biar tahu tempatnya di mana. Lalu yang keempat, dalam bermain tidak boleh lupa waktu. Jadi nggak boleh lupa waktu. Terus yang kelimanya, setelah makan membersihkan meja dan mencuci piring. Berarti Beni setelah makan nih harus langsung dibersihin piringnya. Lalu yang nomor 6, sore hari membantu pekerjaan orang tua. Sorenya Beni membantu pekerjaan orang tua, misalnya kayak nyapu atau siram tanaman dan lainnya. Lalu yang nomor 7 nih, pukul 19 belajar dengan rajin. Berarti ya pukul 19 berarti pukul berapa? Jam 7. Jam berapa? Malam. Ya, jam 7. Jam 7 malamnya belajar dengan rajin. Lalu pukul 21. Pukul 21 jam berapa? Ya, jam 9. Jam 9-nya tidur. Nah, itu merupakan aturan-aturan bermain dan juga di rumah Beni. Nah, jadi pasti Saleh dan Salihah memiliki aturan masing-masing di setiap rumah dan juga ketika di tempat bermain. Nah, oke, cukup. Yang Ibu sampaikan materi sedikitnya cukup sampai sini. Nah, yang Ibu tanya baru boleh bersuara ya. Coba Ibu ingin bertanya.
Kalika tadi kita belajar apa saja sih? Kalika apa Kak? Belajar PPKN matematika. Sama satu lagi? Yang ciri-ciri benda pelajaran apa tuh? Bahasa Indonesia. Terus Syafiki. Yang ibu tanya baru jawab ya. Syafiki. Benda itu bentuknya ada apa aja sih? Ada 3, ada apa aja tuh? Ada kotak. Bukan, ada apa? Sifatnya. Yang kayak misalkan cair gitu. Ada air. Ibu tanya Syafiki. Amar, jangan berisik. Apa? Cair. Ada terus dan padat. Jadi kalau misalkan benda itu ibu mute soalnya berisik. Nah, jadi kalau misalkan bentuk benda itu ada 3 berdasarkan sifatnya, ada cair, ada padat dan juga ada gas. Lagi, nah ibu ingin bertanya kepada Adiba, contoh benda padat itu apa ya? Contoh benda padat. Apa? Apa? Apa Adiba? 12. Bentuk apa, Bu? Contoh benda padat. Yang padat itu yang keras. Apa nih? Kan banyak tuh yang keras. Apa? Batu. Ibu ingin mendengar suara Adiba. Apa, Dip? Tidak terdengar. Sendok, oke, betul. Sendok. Lagi. Ya, sendok Adiba. Lagi, Akila. Betul. Akila, benda padat apa lagi Akila? Mic-nya jangan lupa dinyalain. Mic-nya jangan lupa dinyalain. Aku. Gelas. Oke, betul. Lagi. Arsaka apa Arsaka? Benda padat. Piring. Oke. Arsaka betul piring. Sekarang ganti Ibu. Yang belum. Betul. Lagi Ibu ingin bertanya contoh benda yang memiliki permukaan halus, yang memiliki permukaannya halus. Apa itu? Mas Alisha betul. Alex apa Alex? Alex benda yang memiliki permukaan halus. Termos itu halus, permukaannya halus. Apa? Garpu. Boleh. Apa Lutfi? Lantai. Nah, istilahnya lantai. Lutfi betul. Kasur. Lagi. Sabrina apa Sabrina yang memiliki permukaan halus? Yang halus. Meja. Muhammad betul meja. Apa Sabrina? Yang kalau dipegang halus.
Buku. Iya, Arsaka udah jawabnya. Udah, betul. Toples. Toples betul Naisila. Apa Alicia? Selimut. Selimut lebih ke lembut ya. Kalau yang halus tuh. Kulkas. Kulkas, boleh. Meja Meja tadi udah. Apa Tara? Apa Tara? Peci bisa ya. Halus ya. Apa Sabrina? Nomor berapa nanti? Hah? Bentar lagi. Bentar lagi. Oke, udah cukup. Cukup Solih dan Solihah. Nah, coba sekarang Solih dan Solihah lihat di halaman 22. Di halaman 25. Lihat halaman berapa, Bu Guru? 22 yang ada gambar gelas, gambar mangkuk, botol, termos. Ada 22. Bu Guru, Udah, halaman 22. Ada yang Oke, jangan dikerjain semuanya. Oke, yang sudah dikerjain Bu Guru, Barokallah. udah dikerjain semuanya. Barokallah. Udah belum 22? 22. Ya, yang sudah dikerjakan oke. Kita lihat isinya betul tidak ya. Kita lihat dulu di halaman 22 udah dibuka semuanya. Nah, oke. Sebelum ke soal, Ibu ingin Solih dan Solihah buka kameranya. Buka kameranya. Ibu akan foto. Ya, halaman 22 yang ada gelas. Betul, Adiba, betul. Lihat kamera. Ibu akan foto. Siapa nih yang belum ada kameranya? Syafiki belum? Nah, oke, udah. Oke, udah semua? Oke. Nah, Ibu akan foto. Senyum. 1, 2, 3. Lagi, sekali lagi. 1, 2, 3. Barakallah. Nah, lihat di halaman 22. Di situ kan ada gambar yang pertamanya mangkok ya. Cara ngisinya berapa dikali berapa sama dengan titik. Berarti kita itu kotaknya terlebih dahulu, ya kan? Nah, kotaknya ada berapa? 4. Berarti tulis 4. Nah, dalam setiap kotak itu ada berapa? 3. Berarti 4 dikali 3. Tulis 4 kali 3. Ini ya. Ini 4 kali 3 sama dengan berapa tadi yang betul? Yang jawab. Nah, betul Alicia, 12. Ya betul Alicia. 12 dikali 12. Guru Kinara 12. Ya, oke betul. 12. Jadi 4 dikali 3 sama dengan 12. Lagi yang nomor B-nya nih. Yang B-nya. Yang B-nya berapa kotak? 3. Nah, berarti di setiap kotaknya ada berapa? 12. Berarti di sini 3 dikali 4. Kebalikannya sama yang nomor 1. Berarti 3 dikali 4 sama dengan 12. 12. Ya, 12. Kinara 12. Oke.
Oke. Yang ke 1 itu 4 dikali ke 3 sama dengan 12. Yang keduanya yang B-nya 3 dikali 4 sama dengan 12. Oke. Berarti dua-duanya jawabannya sama. Iya, sama. Bedanya di perkaliannya doang dibalik. Nah, yang C nih mudah nih. Halaman berapa Syafiqi? Halaman 22. Ini ada 10. Iya. Oke. Nah, 2 kali yang C. 5. Yang C itu ada berapa kotak? 2 kali 5. Yang ini ada berapa kotak? 2. Ada 2. Kenapa Arsaka? Ya, betul. Tuh 2, 3, 4, 5 berarti di situ ada 2 kotak dan setiap kotaknya ada 5. Berarti 2 dikali 5 sama dengan 10. Oke. Bisa ya? Bisa. Sampai sini ada yang mau ditanyakan Sari dan Salihah? Nah, nanti selanjutnya Soli dan Solihah dapat melanjutkan sendiri. Jadi pertamanya kita ngitung kotaknya dulu, lalu setelah itu baru hitung setiap kotaknya jumlahnya ada berapa. Gitu. Sampai sini paham? Ini kan jumlahnya. Ini 10 ya. Iya. Barakallah. Baik, Soli dan Solihah. Kenapa? Kenapa Muhammad? Iya yang itu. Iya yang itu. Betul. Nah, Soli dan Solihah, Ibu mau nanti Soli dan Solihah setelah Zoom meeting bisa mengerjakan tugasnya sendiri, oke? Oke, barakallah. Paham ya? 3 ya? Iya lupa. Oke, Soli dan Salihah, baik. Cukup sekian pertemuan hari ini dikarenakan waktunya sudah habis. Kita tutup. Kita akhiri dengan membaca doa penutup majelis. Barakallah. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan Zoom meeting hari ini. Ibu harap Soli dan Salihah dapat memahami pembelajaran hari ini dengan baik. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Ibu akhir ya. 13. Nas jangan, Nek.